Oh, Pak paling ganteng. Gimana? Dimulai aja. Oh, silakan. Iya, Iya, Bapak. Oke. eh, Suara saya cukup jelas ya, Ibu? jelas Alhamdulillah. ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Eh, Bapak Ibu, Ibu ya, yang saya hormati, peserta webinar pada malam hari ini, sebuah webinar yang luar biasa ya, eh, dengan tema rahasia tembus penerbit mayor ya. Ini kita nanti coba bongkar rahasianya dari seorang narasumber yang luar biasa ya. Eh, Tadi saya minta CV dari narasumber kita, Ibu Rina Maruti ya. Kita perkenalan dulu dengan beliau. Nanti minta tambahan juga informasi dari Ibu Rina Maruti. Eh, Sebelum kita lanjut, kita mulai terlebih dahulu majelis ilmu kita, webinar ini dengan sama-sama membaca eh, Al-Basmalah dan Al-Fatihah, mudah-mudahan selalu di dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah, kullu niyatin salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Fatihah tadi dan membuka dengan basmalah, semoga rekan-rekan kita yang pada malam hari ini belum bisa hadir dalam majelis ilmu yang luar biasa ini, bagi yang sakit eh, disembuhkan oleh Allah, yang sedang ada kesulitan, semoga Allah berikan kekuatan untuk melalui masa-masa sulit, dan kita yang hadir di sini juga senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman kita untuk peningkatan kualitas diri kita di masa yang akan datang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kebetulan saya tidak bisa share screen tentang profil narasumber kita. Saya bacakan saja nanti sambil setelah dipersilahkan kepada narasumber untuk menambah-nambah pengenalan perkenalan dirinya. Eh, saya bacakan aja ya, Ibu Rina ya. Baik, nama lengkap narasumber kita malam ini adalah Ibu Rina Maruti Widiasari, SPD MM, Magister Manajemen. Nama pena beliau dikenal sebagai Harina Maruti. Alamat Taman Mini Pintu 2 Atas, Jalan Bhinneka nomor 122A, RT 008, RW 04, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian riwayat pendidikan beliau, SD Negeri Bondongan 3 Bogor, SMP Negeri 1 Bogor, SMA Negeri 5 Bogor, S1 Tata Busana, PKK, FPTK Jakarta. Eh, Mohon izin Ibu Rina, ini Ya, BP berapa ya? Angkatan tahun berapa ini? saya masuknya tahun 91. Oh, 91 ya. Ya, jadi udah tua, Salahnya Pak. ada teman saya juga alumni Hmm? Tata Busana PKK Oh ya. ini. Beliau guru keterampilan di Mancakung kalau nggak salah dulu itu. Oh, Bu Iji ya. Bukan Bu Wit, Bu Wiwit, Bu. Bu Wiwi. Iya, Bu Wiwi. Oh iya, itu teman sekelas saya kuliah.
Oh iya, itu teman satu angkatan saya masuk guru keterampilan. Jadi background saya juga guru keterampilan sama dengan Ibu Rina mungkin. Oh iya iya. Berarti satu angkatan apa kita? Oh ya, nah, Apa saya enggak? masuk. Saya duluan satu angkatan di atas Bu Wiwi kalau nggak salah. Dia gelombang dua. Oh, saya ya tahun 99 itu. Iya iya. Berarti Ah, kita oke. barengan Pak. Barengan ya. Oke. Barengan. Kemudian Ibu Rina Maruti juga lulusan S2 Magister Manajemen pas program Pasca Sarjana IPWIJA Jakarta. Iya. Kemudian pekerjaan beliau ini luar biasa saya baca ini. Beliau guru ASN di MAN 6 Jakarta Yang Timur, sekarang. guru bidang studi tata busana, kewirausahaan, nyambi sebagai lifestyle blogger, book writer, content writer, ghost writer, writing mentor, masya Allah luar biasa. Kemudian karya beliau juga, waduh, abrek-abrek ini. Ada buku solo, jangan jadi muslimah dekil. Wah ini terbitan oh, betul-betul penerbit mayor sekali nih Gramedia 2017 ya. Kemudian ada ketika hijabku terusik, jangan mau jadi muslimah dekil, ibu sambung semulia ibu kandung dan sebagainya. Dan ada buku join juga dengan yang lain. Kemudian eh, buku antologi juga lebih dari 20 judul ya, luar biasa karya-karya beliau di usia yang menurut pengakuan beliau sudah mulai memasuki usia senja, tapi dengan semangat muda, eh, umur itu hanya hitungan angka ya, Bu Iya Rina ya. betul. Baik, karir kepenulisan beliau luar biasa juga, berbagai macam komunitas beliau apa namanya biogeluti ya, ada KMO Indonesia. KMO ini komunitas menulis online ya, Iya Bu betul. Rina ya. Iya. Ini ada IIDN, ibu-ibu doyan nulis, IIDB, ibu-ibu doyan bisnis, ya macam-macam ini. Nggak bisa saya sebutin sesuatu, banyak sekali, saking banyaknya. Kemudian kalau ada ibu-ibu peserta yang ingin berkomunikasi lebih eh, intens dengan beliau, beliau punya, ini boleh disebutin nomor WA, Ibu? Boleh Pak, boleh boleh silakan. 0818 0757 5034. Nah, FB beliau Rina Maruti ya. Ya. IG beliau @rina_maruti dan beliau juga punya akun TikTok ya @rina_maruti. Eh, Barangkali itu sekilas perkenalan kita dengan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin tanpa memperpanjang pengantar, saya persilakan kepada narasumber kita Ibu Rina Maruti untuk memulai presentasi. Nanti beberapa saat ke depan setelah beliau mempresentasikan, kita buka forum tanya jawab. Dengan segala hormat, kita persilakan kepada Ibu Rina Maruti. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Sebetulnya saya niatnya hari ini bukan presentasi apa ya, tapi kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing santai gitu, apa berbagi pengalaman. Karena saya yakin yang sudah menerbitkan buku bukan cuma saya aja, pasti di grup kita itu udah banyak sekali. Jadi saya hanya sekedar berbagi sedikit pengalaman bagaimana menerbitkan buku di penerbit mayor gitu ya Pak. Jadi eh, terus terang saya juga nggak menyiapkan slide apa-apa karena niat saya pengen ngobrol aja, pengen sharing gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan ya dengan senang hati saya akan menjawab semampu saya. Jadi di sini mungkin saya akan bercerita dulu sedikit bagaimana perjalanan saya menulis yang awalnya saya juga gak bisa apa-apa gitu, boro-boro mau menulis buku. Saya belajar nulis artikel juga sama Umi nih ya. Umi ya dulu saya kan muridnya Umi di juragan artikel. Jadi belajarnya saya di KMO juga, nah, terus di juragan artikel juga, di sekolah perempuan punya TI-in juga. Jadi waktu itu saya benar-benar haus banget gimana caranya bisa menulis buku gitu. Nah, dengan perjalanan itu ya alhamdulillah sekarang saya sudah
punya beberapa karya yang ada buku solo, ada buku duet, ada juga antologi dan banyak artikel yang sudah saya tulis gitu. Terutama waktu masih aktif di Juragan Artikel, saya banyak nulis buku, nulis artikel karena waktu itu banyak challenge. Jadi untuk melatih diri saya gimana supaya tiap hari itu bisa nulis gitu. Nah, karena apa ya, rasa penasaran saya gitu, gimana sih supaya bisa menerbitkan buku di Gramedia, terutama di Gramedia ya, karena obsesi saya dari dulu, impian saya itu gimana caranya nulis buku dan bisa terbit di Gramedia gitu. Karena buat saya eh Gramedia itu dulu tuh saya berpikirnya penerbit besar, kemudian punya toko yang banyak gitu kan dan cukup prestis lah. Jadi saya kepengen banget gimana caranya supaya saya bisa tembus ke sana gitu. Ya sudah akhirnya saya nulis gitu, apa memberanikan diri nulis setelah saya banyak nulis artikel, terus saya juga banyak ikut kelas-kelas antologi. Akhirnya saya nekat untuk nulis buku solo karena pada saat itu tuntutan juga sih sebetulnya. Saya waktu itu masih sebagai kepala sekolah KMO, jadi saya harus memberikan contoh untuk murid-murid saya supaya saya masa sih ngajar murid-murid tapi kepala sekolahnya nggak nerbitin buku gitu. Nah akhirnya udah saya harus menerbitkan buku dan saya punya ide waktu itu berkaitan sama perempuan gitu, sama muslimah gitu. Akhirnya sudah saya konsepnya saya ajukan ke Gramedia, langsung di ACC waktu itu karena kebetulan sekali begitu saya mengajukan, Gramedia itu sedang membutuhkan naskah seperti itu. Jadi jangan jadi muslimah dekil itu buku pertama saya pada saat pengajuan langsung ACC, 2 bulan kemudian langsung diterbitkan dan alhamdulillah bisa bestseller waktu itu karena eh mungkin dari judulnya itu ya kata orang-orang sih judulnya menampar gitu ya. Terus unik jadi alhamdulillah langsung bisa diterima oleh pembaca gitu. Nah, setelah buku Jangan Jadi Muslimah Dekil, saya nulis lagi buku Ketika Hijabku Terusik. Itu isinya tentang perjalanan hijrah saya ketika SMA. Waktu itu perjuangan anak-anak SMA tahun sebelum tahun 90-an ya, pada saat SMA negeri tidak membolehkan berhijab. Jadi waktu itu saya ada di barisan bersama teman-teman yang berjuang bagaimana supaya siswi muslimah bisa berhijab di SMA negeri tanpa tekanan apapun. Jadi itu saya bukukan karena buat saya itu perjalanan hidup yang sangat mengesankan dan benar-benar apa ya, benar-benar nggak bisa dilewatkan lah episode itu gitu karena banyak cerita sekali yang saya alami pada saat di SMA itu. Jadi ketika teman-teman yang lain mungkin asik eh bergaul ke sana ke sini gitu kan, pacarannya segala macam, saya sama teman saya punya pengalaman yang lain, makanya saya bukukan seperti itu. Dan saya berharap buku saya yang ketika hijabku terusik itu bisa jadi pembelajaran buat saya juga karena di situ isinya bukan cuman kisah tentang perjuangan saya mempertahankan hijab, tapi juga di situ saya sharing bagaimana pentingnya sebuah keluarga itu menjaga apa ya, menjaga saling menjaga gitu supaya keluarganya terutama yang muslimah itu betul-betul bawa pergaulan-pergaulan yang kurang bagus gitu. Jadi di situ saya membahas tentang keluarga yang berdasarkan Quran yang apa namanya harus saling menjaga gitu ya, yang wa anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi uh, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di situ itu yang saya tekankan tuh di situ. Kemudian bagaimana orang tuh harus mendidik anak-anak terutama perempuan dari sejak usia dini untuk berhijab gitu. Karena semakin ke sini tuh kan pergaulan anak-anak sekarang itu kan semakin mengkhawatirkan. Jadi itu saya tulis di situ. Dan buku itu sebetulnya udah lama terbitnya tahun 2019 dan itu diterbitkan indie, nggak di penerbit mayor karena
emang saya waktu itu pengen nyoba gimana sih nerbitin di Indie itu gitu. Jadi saya pengen cari pengalaman menerbitkan di Indie. Setelah itu eh, saya nulis buku lagi. Kebetulan ada teman yang ngajak nulis buku. Itu buku duet. eh oh enggak, sebelum itu saya dikontak KMO untuk menerbitkan buku. Hmm, Mayor juga. Jadi KMO punya punya publishing Mayor. Itu judulnya Mengetuk Pintu Sukses. Itu tentang sebetulnya tentang buku pendidikan, cuman sayangnya gagal di pemasaran karena antara judul sama isi itu kurang cocok. Akhirnya naskah saya tarik kembali. Kemudian saya alihkan menerbitkan di publishing Umi ya, begitu ya, dengan judul yang berbeda supaya kesan pendidikannya itu betul-betul kuat gitu. Dan sampai sekarang itu bukunya masih bisa dipesan. Setelah itu saya menerbitkan buku lagi, diajak teman juga, judulnya Cahaya Seni dan Kehidupan, dan itu diterbitkan di Gramedia. Alhamdulillah 2 tahun berada di rak bestseller dan sempat top 10 juga di Gramedia berapa bulan gitu ya, cukup cukup lumayan lah. Jadi alhamdulillah apa namanya mendapatkan respon yang bagus. Jadi sempat top 10 kelima, kemudian naik menjadi top 10 pertama. Terakhir bulan apa tahun kemarin masih ada di rak bestseller. Nah, setelah itu saya mengajukan lagi cetak ulang untuk Jangan Jadi Muslimah Dekil karena dulu responnya cukup bagus dan ternyata masih banyak yang cari akhirnya. Dan Gramedia pun menyetujui untuk dicetak ulang dengan judul Jangan Mau Jadi Muslimah Dekil. Dan bulan apa ya kemarin-kemarin lah, ada sekitar beberapa bulan yang lalu saya sempat ngecek juga di Gramedia, alhamdulillah masih ada di rak bestseller juga. Nah, tahun kemarin juga saya menerbitkan buku lagi, masih di Gramedia juga. Judulnya Ibu Sambung Semulia Ibu Kandung. Nah, ini saya belum tahu nih apakah menempati rak bestseller atau tidak, karena saya belum sempat ngecek lagi. Jadi ya apa namanya ya sudah biarkan saja sampai sekarang buku itu insya Allah masih ada. Jadi kalau teman-teman mau beli, insya Allah ada. Gitu. Atau misalkan mau pesan dari saya juga insya Allah bisa. Nah, selain buku-buku populer di Gramedia, saya juga nulis buku bahan ajar untuk SMK Tata Busana. Karena itu pun saya dikontak oleh seorang teman, ada penerbit mayor di Jogja yang membutuhkan guru Tata Busana untuk membuat buku. Waktu itu masih kurikulum 13, langsung dikontrak untuk membuat 5 buku. Jadi dari 2021 sampai 2023 saya menerbitkan 5 buku bahan ajar dan itu maraton. Nah, setelah itu kurikulum ganti, yang tadinya kurikulum 13 semua, akhirnya yang 2 buku jadi kurikulum merdeka. Itu saya dikontrak oleh penerbit Andi di Yogyakarta khusus untuk buku-buku buku bahan ajar untuk SMK Tata Busana. Nah, setelah itu saya putus hubungan nih dengan penerbit Andi. Kenapa? Karena saya ketemu lagi sama penerbit yang sudah lama saya incer, dan uh, itu udah lama banget juga saya pengen banget nerbitin buku di penerbit itu, yaitu penerbit Erlangga. Alhamdulillah ketemu. uh, Erlangga juga butuh guru SMK Tata Busana untuk menulis buku. Dia minta CV saya kirim CV-nya, langsung saya dikontak oleh editor dan saya langsung disuruh nulis 4 buku gitu. Nah, sekarang insya Allah tahun ajaran baru ini bulan Juli, insya Allah minimal 2 buku yang terbit. Itu buku SMK juga, Dasar-Dasar Busana volume 1 dan volume 2. Karena satu judul itu bahasannya banyak, jadi dibagi 2, semester 1 dan semester 2. Dan sebetulnya masih ada buku lain yang harus saya garap, cuman saya nggak tahu apakah ini bisa selesai atau tidak nih sebelum sebelum bulan Juni. Itu buku Dasar-Dasar Kecantikan. Karena di sana saya sudah tercatat sebagai penulis buku-buku itu. Nah, bulan sebelum akhir tahun, saya meeting sama tim Erlangga. Di situ
eh, apa namanya diingatkan lagi deadline-deadline untuk penyelesaian buku karena sudah dikejar target untuk penerbitan tahun ajaran baru. Nah, ketika saya melihat ketika saya meetingnya tuh Zoom seperti ini ya karena teman-teman penulis yang lain itu kan dari seluruh Nusantara. Ternyata hasil meeting itu betul-betul membuat saya semakin betah gitu jadi penulis. Oh, ternyata masih banyak sekali penerbit yang membutuhkan guru-guru untuk menulis. Nah, jadi saya tuh ini banget ya, apa ya, menyayangkan banget teman-teman guru yang masih apa ya, banyak alasan untuk nggak nulis. Padahal itu setiap hari kita itu harus mentransfer ilmu ke anak-anak didik yang mereka itu bukunya itu masih banyak yang belum punya gitu. Nah, makanya kenapa Erlangga Andi itu begitu mencari guru-guru yang mau nulis. Kenapa? Karena banyak sekali buku-buku yang belum ditulis gitu loh. Nah, ini adalah peluang untuk kita, teman-teman guru, untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dan ternyata di Erlangga itu, penulis-penulisnya itu banyak yang udah sepuh. Dan mereka tuh sudah dikontrak puluhan tahun oleh Erlangga. Nah, dari situ saya ngeliat, oh Masya Allah. Ternyata menjadi penulis itu nggak ada kata pensiun. Mau usia berapapun, ketika kita masih sanggup menulis, maka kita bisa terus jadi penulis. Kan kalau pegawai-pegawai yang lain, ya kerja di kantor ada masa pensiun gitu kan. Pegawai negeri juga sama, ada masa pensiun. Guru, dosen, itu bisa jadi pensiun. Tapi kalau penulis, itu nggak akan pensiun selama kita masih bisa nulis gitu. Kenapa begitu? Karena saya ngeliat sendiri itu contoh dari teman-teman yang penulis di Erlangga. Itu ada yang usianya mungkin sudah hampir mau 70 dan mereka masih aktif menulis. Itu hebat. Saya salut banget. Luar biasa. Padahal nulis buku aja juga nggak mudah ya. Nggak mudah. Saya kemarin tuh waktu baru nulis pertama di Erlangga, Masya Allah mabok luar biasa. Kenapa? Karena buku Erlangga dengan buku ajar yang lain saya ngerasain beda banget. Erlangga itu untuk variasi soalnya wah luar biasa. Asli saya benar-benar kelayangan itu nulis satu buku. Tapi setelah selesai satu buku itu saya jadi makin oh ternyata polanya seperti ini. Jadi di situ makin oh. Jadi saya udah nggak kaget lagi nih. Udah nggak kaget lagi. Saya udah tahu oh polanya buku Erlangga seperti ini, polanya buku ajar yang lain seperti ini. Dan saya sudah bandingkan dari beberapa buku bahan ajar dari banyak penerbit. Bukan saya promosi ya, tapi karena saya ada di situ. Erlangga itu yang nomor satu untuk variasi soal. Nah, itu pun jadi pembelajaran untuk kita para guru bagaimana membuat variasi soal supaya anak-anak bisa berpikir kritis lagi dari mata pelajaran tertentu. Itu benar-benar saya pun akhirnya wah, saya juga nih guru harus belajar lagi terus nggak berhenti gitu. Nah, jadi saya sering memperhatikan teman-teman guru yang di sekolah saya juga gitu ya, walaupun waktu dulu-dulu itu saya berpikirnya sangat disayangkan gitu banyak waktu yang terbuang gitu dengan hal-hal yang kurang produktif gitu. Padahal di kantor atau di ruang guru itu kalau misalnya kita sudah selesai kerja, sudah selesai ngoreksi, sudah selesai bikin administrasi, itu masih banyak waktu untuk nulis. Sayangnya banyak yang kurang berminat gitu. Nah, saya ini kan sekarang ini posisinya sebagai guru Kemenag ya, bukan guru SMK gitu. Nah, guru SMK pun banyak yang nggak mau nulis. Karena waktu mau nulis di penerbit Andi, saya ngajak teman, mereka nggak mau. Padahal yang ditulis itu adalah materi sehari-hari yang disampaikan ke anak-anak gitu. Jadi mereka banyak yang nggak mau. Ada yang bilang nggak pede, ada yang nggak bilang nggak bisa nulis buku, nggak bisa nulis dan sebagainya lah gitu. Nah, makanya memang mungkin para guru perlu banyak diadakan workshop untuk menulis ya supaya mereka juga terlatih untuk nulis. Ya jangan dulu buku deh, misalkan modul dulu gitu kan, bikin LKS gitu yang ini dulu deh, yang sederhana dulu gitu supaya mereka terlatih. Karena apa namanya banyak guru yang cukup malas, mohon maaf ya kata saya sih, karena apa namanya dari yang sehari-hari kelihatannya seperti itu. Nah, eh, sampai saat ini saya masih nulis buku karena saya sudah
dikontrak untuk menyelesaikan beberapa buku gitu ya. Insya Allah sampai mungkin saya tetap akan nulis buku sampai mungkin entah saya kapan berhentinya, mungkin apakah saya dikasih nggak dikasih apa ya yang saya sudah tidak bisa nulis, mungkin baru itu saya berhenti. Tapi selama masih bisa nulis, insya Allah saya akan terus nulis karena buat saya udah nggak bisa ninggalin ini, udah nggak bisa ninggalin nulis gitu. Karena apa ya, saya kalau sekarang kalau nganggur dikit nih, naskah udah selesai nih ya, nganggur dikit saya bingung gitu kan mau ngapain lagi gitu ya. Jadi eh, nulis itu hal apa ya, pekerjaan yang buat saya bisa diseriusi, bisa juga sambil nyambi gitu ya. Jadi betul-betul buat saya nulis itu udah candu. Jadi kalau misalkan udah nggak ada nulis, saya bingung mau ngapain gitu ya. Nah, jadi dan sampai sekarang saya masih fokus di buku cetak, walaupun mungkin orang-orang banyak yang nulis di berbagai aplikasi online, saya belum. Kenapa? Karena buat saya garapan untuk buku cetak pun masih banyak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak kekurangan pekerjaan menulis, karena insya Allah itu dalam setiap tahun itu schedule saya alhamdulillah penuh terus untuk nulis buku. Bahkan ada garapan ghostwriter yang sampai sekarang saya pending dan saya udah ditagih terus untuk meneruskan proyek ghostwriter itu karena saya lagi ngejar deadline untuk penerbitan di Erlangga itu. Karena kalau Erlangga kan udah jelas bukunya pangsa pasarnya dan itu akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi saya lagi ngejar portofolio itu selain untuk apa ya, sejujurnya untuk membesarkan nama saya sebagai penulis juga untuk poin pegawai negeri juga itu kan sangat pengaruh ya Pak ya. Karena kita setiap tahun kan SKP itu kan harus ada publikasi ilmiah. Jadi minimal satu buku harus ada gitu. Nah, untuk 2025 ini insya Allah target saya 4 sampai 5 buku itu harus ada lagi. Kalau yang 4 itu kan sudah kontrak. Dan yang satu lagi, minimal satu lagi itu untuk buku populer saya ingin menerbitkan lagi. Kalau nggak di Gramedia, saya mau cari penerbitnya. Dan sebetulnya sudah ada penerbit lain yang ada dua malah ada dua penerbit yang sudah melamar saya untuk menerbitkan buku lagi, untuk menulis buku. Satu satu penerbit itu melamar saya untuk menulis buku ajar untuk SD, sampai dia nunggu Bu Rina kapan ada waktu setelah selesai buku SMK boleh nulis di uh, publishing saya katanya. Dan Bu Rina boleh pilih mau buku SD kelas berapa, pelajarannya sudah ditentukan. Dan satu lagi itu uh, penerbit populer juga, tapi yang Islami, dan itu pun saya sudah ditunggu untuk menerbitkan di sana gitu. Jadi ya insya Allah alhamdulillah nggak kekurangan pekerjaan nulis ya, di samping ngajar juga yang alhamdulillah nggak berhenti berhenti kerjaannya. Tapi saya senang dengan melakukan itu semua gitu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan bidang saya juga. Karena kan kita sebagai guru nggak hanya mendidik di kelas ya, tapi dimanapun kita harus mendidik. Ya, jadi mungkin itu sedikit sharing dari saya pengalamannya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Kita ngobrol aja deh, diskusi aja. Ada yang mau ditanyakan, silahkan gitu. Barangkali ada yang ingin lebih apa tahu lagi, silahkan ditanyakan aja. Ya, mungkin itu dulu aja Pak Dedi. Oke. Terima kasih Ibu Rina Maruti, luar biasa pengalaman beliau di dunia tulis menulis. Tadi kata beliau sudah kecanduan ya. Jadi kalau udah kecanduan memang ibarat orang kecanduan drug ya sakau kalau kalau tidak ketemu. Kalau enggak. Oh iya, luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini menular kepada kita semua ya, terutama para guru ya yang tentu saja secara defaultnya sudah memiliki apa yang mau ditulis sebenarnya. Tinggal mungkin ya motivasi lagi nih yang barangkali perlu
di apa namanya dipacu ya. Eh, Kalau Ibu Rina Maruti mungkin sudah ketemu jalannya dan ya tadi sebelum kita buka acara sudah menyebut cuan tadi juga ya. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik ya, terutama kalau bicara tentang cuan tentu semua orang butuh. Tidak ada orang yang tidak butuh dengan cuan ya. Nah, barangkali ibu-ibu nggak tahu nih ada bapak-bapak nggak ya? Jangan-jangan masih saya sendiri aja nih yang bapak-bapak. Eh, saya lihat ya dari daftar nama ini masih saya sendiri. Oke, ibu-ibu. Eh, Barangkali kalau ada nanti yang atau sekarang kalau ada yang mau bertanya langsung tadi Ibu Rina sudah membuka diri untuk menerima pertanyaan karena intinya kita diskusi aja ya, dialog, sharing atau apa. Tapi sebelum ibu-ibu yang lain menanyakan banyak hal, eh sebagai moderator tentu punya hak ini ya yang eh, lebih duluan boleh duluan untuk bertanya kepada Ibu Rina nih. Ya, silahkan Eh, Pak. Begini Bu Rina, saya memang terus terang ketika mendapatkan amanah untuk moderator tema kita malam ini menembus apa penerbit yang mayor itu eh, waduh beruntung sekali saya ini bisa eh, ikutan apa ini masalah kepenerbitan. Nah kebetulan narasumbernya juga Ibu Rina pengalamannya luar biasa. Nah ini Bu Rina boleh nggak berbagi gimana cara memulai memasuki dunia penerbitan itu ya supaya kita masuk dalam radar mereka gitu. Masuk dalam radar para penerbit. Ya kalaupun belum yang mayor, yang indie juga nggak apa-apa lah. Tapi intinya bagaimana cara para guru ya itu termotivasi untuk bisa masuk ke dunia penerbitan sehingga terpantau radar penerbitnya. Karena biasanya gini, Bu Rina, kan kita tahulah eh, kalau kita menulis atau menerbitkan buku itu kan eh, keluar dulu dari kantong kita sendiri kan, sekian apa namanya sekian ratus ribu atau mungkin di atas sejutaan dapat sekian eksemplar gitu kan. Nah, kira-kira eh, kalau pengalaman Ibu Rina gimana nih? Nah, itu aja dulu Bu Rina. Nanti Oke, mungkin diikuti oleh teman-teman yang lain. baik Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk di penerbit mayor, kita sama sekali nggak mengeluarkan uang untuk proses penerbitan. Nah, kita baru mengeluarkan uang itu ketika buku sudah terbit dan kita perlu stok buku untuk stok sendiri. Nah, itu baru kita beli. Dan beli pun pastinya ada potongan khusus karena kita penulis ya. Nah, biasanya kita menyediakan modal sendiri itu kalau kita menerbitkan di Indie. Itu kenapa? Karena memang kita harus bayar eh, editor, layouter gitu kan, biaya cetak buku dan lain sebagainya. Itu memang hal yang sangat wajar gitu. Sebetulnya kalau kita mau nulis di penerbit mayor itu banyak sekali peluangnya. Yang penting kita itu rajin searching. Di IG itu banyak banget penerbit-penerbit mayor yang mereka membuka diri menerima naskah. Gramedia, kemudian siapa lagi ya? Mizan, GIP itu mereka tuh membuka diri. Republika itu mereka ada akunnya di IG dan di situ biasanya mereka punya kontak untuk menerbitkan buku. Nah, contohnya misalnya di Gramedia. Gramedia itu punya banyak anak penerbitan. Di situ mau ada menerbitkan buku tentang keagamaan, mau novel, mau buku anak, eh, mau buku apa lagi ya? Banyak banyak jenisnya. Itu mereka sangat terbuka, Pak. Kita bisa searching misalnya di IG, di situ ada dan biasanya penerbit-penerbit itu mereka punya promosi sendiri untuk menjaring penulis-penulis baru. Diva Press tuh, saya nggak tahu ya Diva Press itu mayor apa tidak ya. Kalau nggak salah dia mayor juga. Dia tuh banyak banget mengumumkan event-event untuk menjaring penulis-penulis baru gitu.
Intinya, kita kalau misalkan mau menerbitkan buku, dimanapun penerbitnya, beresin dulu naskahnya. Itu dulu kuncinya. Kalau misalkan kita belum selesai naskahnya, mau kita ngontak 10 atau 100 penerbit pun pasti jawabannya sama. Selesaikan dulu naskahnya. Nah, kalau kita sudah selesaikan naskah, satu naskah, kita mau masukin kemanapun juga kita leluasa. Tetapi kalau kita mau menerbitkan buku di Mayor, kita harus kenali dulu genre si penerbit tersebut. Kita mau menerbitkan bukunya genre apa nih? Sampai sekarang penerbit yang sulit, yang masih saya rasa sulit untuk ditembus itu Gema Insani Press. Saya sudah 3 kali mengirimkan buku dan itu belum belum lulus untuk di Gema Insani Press. Kenapa? Mungkin naskah saya tidak sesuai dengan genrenya. Padahal di GIP itu saya punya teman editor. Nah, di situ saya ngontak beliau dan beliau bilang memang memang belum jodohnya gitu, memang belum jodohnya saya menerbitkan buku di GIP gitu. Karena dia punya kriteria sendiri. Kalaupun misalkan naskahnya naskah Islami, tetap dia juga punya kriteria sendiri. Nah, ketika saya mau menerbitkan buku ketika hijabku terusik, itu kan buku Islami, tapi tetap belum bisa masuk ke GIP karena dia punya kriteria sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita kenali. Nah, sekarang misalnya Republika. Republika juga saya sempat waktu itu mau nerbitkan tapi nggak lolos. Nggak lolos karena itu tadi apa namanya? Dia punya kriteria sendiri. Dan Republika mengatakan bahwa naskah saya tidak buruk. Cuman belum ketemu nih chemistry-nya antara naskah saya dengan Republika gitu. Jadi eh, memang kita harus terus mengikuti apa ya? Ini si penerbit ini dia lagi butuhnya apa gitu. Jadi yang dibawa untuk penerbit ini tuh temanya seperti apa gitu. Jadi itu yang harus kita perkenalan gitu. Jadi ketika kita ditolak oleh penerbit mayor jangan kecewa. Karena pasti ada penerbit yang lain yang bisa gitu menerbitkan buku kita. Yang penting kita sudah paham bahwa oh iya ini ternyata genrenya dia novelnya novel remaja misalnya. Dia genrenya buku-buku populer yang uh, untuk umum gitu, universal, nggak hanya fokus ke Islamin, misalnya seperti itu. Karena ada banyak penerbit juga yang dia pengennya yang universal aja supaya pangsa pasarnya semakin luas gitu. Jadi nggak sekedar buku-buku Islam gitu ya. Nah itu ada juga seperti itu. Nah jadi uh, terus kalau misalnya gimana caranya supaya kita bisa berada di lingkungan, masuk circle dari penerbit itu? Kita banyak ikut ini aja, komunitas. Nah, seperti sekarang nih kita kan ada di grup guru inspiratif ya. Nah, di situ kan biasanya banyak informasi tuh. Kemarin kan Teh Iin udah membuka apa namanya peluang untuk menulis buku ajar ya, boleh nih ya kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah peluang kita untuk menuju ke arah sana. Ketika kita sudah ketemu sama satu jalan, itu akan membuka lagi jalan-jalan yang lain. Itu seperti itu. Saya juga kan banyak ininya karena saya pernah ikut IIDN gitu ya, IIDB, juragan artikel gitu. Jadi dari situ pintu-pintu apa namanya pintu-pintu jaringan itu semakin terbuka gitu, Pak. Gitu. Mungkin itu Pak Dedi, apakah sudah cukup apa masih ada yang terlewat jawaban? Ya, terima kasih ya Ibu Rina. Luar biasa jawabannya. Sekarang kita ke peserta ya. Tadi ada yang raise hand Ibu Sri Indrawati dari Denpasar, tapi Oh kayaknya iya. terlempar beliau nih. Oh masih udah ada. Ya Bu Sri Indrawati silakan. Tadi saya lihat raise hand. Terima kasih Pak Dedi. Ya silakan. Assalamualaikum Bu Rina Maruti. Waalaikumsalam. Maaf, ini lagi nggak enak badan, Iya, jadi ikut kamera lagi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begini, saya itu memang kan eh, tertarik menulis buku udah dari dulu. Terus mencoba, pernah ikut mencoba apa namanya, ikut menulis antologi. Tapi kok idenya tuh sudah separuh jalan, Hmm. stop itu. Padahal eh, saya tuh ingin
menuliskan kisah saya sendiri mengenai anak-anak yang saya pegang gitu kan. Kebetulan saya eh, 4 tahun ke belakang itu sampai sekarang sih, sampai sekarang itu saya masih memegang anak berkebutuhan khusus gitu kan. Ya. Di hati ini rasanya ingin apa namanya, menulis kisah saya tuh tentang pengalaman saya itu bersama mereka gitu. Terus ada wali murid juga yang mendukung, monggo Bu, saya bantu. Tapi saya bingung, aku mulainya dari mana? Itu kadang harus seperti apa dulu gitu kan. Jadi semua tuh hanya, oh, gimana sih? Akhirnya jadi tuh angan-angan, angan-angan. Padahal kan, aduh, pingin sekali nih eh, pengalaman saya yang kemarin-kemarin bersama anak-anak yang hebat ini, dengan anak ini punya pengalaman sendiri, dengan yang ini punya pengalaman sendiri. Jadi tiap anak itu memberikan kenangan manis buat saya gitu loh. Itu gimana ya cara menumbuhkan rasa eh, percaya diri kita untuk menulis itu, mulainya harus dari mana, Ibu? Terima kasih, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Bu Sri. Langsung aja ke Ibu, atau gimana Bu? Bu Rina, kita tampung dulu dari ibu-ibu yang lain atau Boleh. langsung dijawab? Kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, boleh satu lagi Oh deh. ya, Satu lagi iya. biar saya nggak lupa. Silakan ibu-ibu yang lain, kalau ada langsung raise hand atau langsung open mic aja. Kalau enggak ya langsung aja lah. Oh, ini maaf Ibu Rina, kita biasanya sampai jam berapa ini? Saya nggak tahu nih biasanya. Bulan ini kita sampai jam berapa bulan nih? Jangan kemalaman juga gitu. Iya, kasihan. Biasanya sampai jam 21. Oh, sampai Oh, jam jam 21. 21 masih. Iya. Masih ada 40 menit lagi ya. Nah, silakan mungkin sambil mungkin ibu-ibu yang lain Ya, sambil mendapatkan nunggu yang lain pertanyaannya. mungkin ya. Nah, silakan Ibu Oke, Rina. jadi bagaimana caranya untuk menuangkan ide menulis ya Bu ya, karena ingin menuliskan kisah inspirasi dari murid-murid yang Ibu ini yang Ibu pegang sehari-hari. Oke. Jadi gini Bu, intinya sih kalau kita mau menulis itu yang pertama untuk memudahkan kita tulis dulu tema besarnya. Tema besarnya apa? Misalnya Ibu selama ini berkecimpung di dunia anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus itu kan banyak sekali dan luas yang akan dibahas. Nah, maka itu harus Ibu batasi. Kira-kira Ibu mau membahas anak-anak yang berkebutuhan khususnya yang seperti apa? Apakah dia anak-anak yang autis misalnya, ataukah anak-anak yang tunanetra, anak-anak yang tunarungu, dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya Bu. Jadi kita membuat outline Bu, atau kerangka buku. Nah, kerangka buku itu isinya mirip dengan daftar isi, yaitu poin-poin yang akan kita tulis. Dan itu fungsinya untuk membatasi tulisan kita supaya tidak ngalor ngidul kemana-mana. Jadi ketika kita mulai bingung, aduh harus nulis apa lagi nih? Aduh bingung nih, kita harus apa namanya idenya apa lagi? Kita kembali ke outline itu, ke kerangka buku itu. Jadi kalau sudah ada kerangka buku, kita sudah ada acuan. Ibu tulis aja seperti bab atau seperti mind map ya. Jadi kerangka buku outline-nya itu bikin mind map. Tema besarnya apa, idenya apa, berarti idenya kan ibu kan mau nulis buku parenting lah ya, parenting. Temanya apa? Temanya misalkan anak berkebutuhan khusus, misalnya anak-anak tunarungu misalnya, atau tunawicara gitu kan. Nah, dari anak-anak yang tunawicara ini, apa masalah yang sering dialami sehari-hari? Apakah itu masalahnya dari orang tua, ataukah masalah anak-anak di sekolah, atau masalah anak-anak itu dengan teman-temannya? Nah, itu tuh banyak sekali yang harus dibahas. Nah, maka Ibu tulis poin-poin pentingnya. Dari setiap bab yang ditulis dari outline itu nanti bisa dirinci lagi, Bu. Kira-kira apa yang perlu dituliskan. Nah, nanti setelah Ibu punya outline-nya itu, Ibu cari referensi buku-buku bacaan atau artikel atau mungkin podcast gitu ya, atau mungkin channel YouTube
yang sekiranya bisa dijadikan bahan referensi menulis gitu. Dengan kita banyak membaca buku, banyak mendengarkan, itu insya Allah ide itu akan terus mengalir. Nah, gimana cara memulainya yang apa namanya menuangkan ide itu? Cara memulainya itu adalah memang kita harus melatih menulis setiap hari. Untuk pemula itu setiap hari harus menulis minimal 30 menit. Nulis apa aja. Buat apa? Untuk melancarkan kepekaan kita dalam menuangkan ide. Kenapa? Karena banyak orang, dia pinter ngomong, banyak omong, tapi ketika untuk nulis, dia nggak bisa. Bingung mulai dari mana. Jadi memang menulis itu butuh keahlian, butuh keterampilan yang harus dilatih. Gitu. Jadi eh, semakin kita sering menulis, itu kepekaan menjaring ide itu semakin lancar. Jadi kalau kita udah sering nulis, si ide itu nggak usah dicari-cari, dia akan datang sendiri. Dia akan datang sendiri. Kenapa? Karena udah kita udah terbiasa. Baru kalau kalau istilah anak sekarang meleng dikit langsung apa gitu. Nah, itu kalau sudah terlatih menulis, meleng dikit itu ide itu langsung ada. Nah, seperti buku saya yang kemarin diterbitkan di publishing Umi itu yang 9 langkah meraih ilmu berkah ya Umi ya. Itu saya bikin outline-nya itu di depan kelas. Ketika saya ngajar, ngelihat kelakuan anak-anak murid saya, yang mereka banyak tingkahnya segala macam, saya langsung ada ide, saya pengen nulis ini. Langsung itu draftnya, outline-nya itu 9 bab. Dan itu nggak berubah 9 bab itu. Nah, 9 bab itu saya uraikan lagi. Dan itu saya simpan bertahun-tahun. Baru ditulis bukunya itu setelah outline itu 5 tahun saya diamkan di laptop. Nah, dari situ sudah. Jadi kalau saya sering menabung outline, sering menabung ide. Sekarang nih saya udah punya lagi nih, ada outline buku untuk buku populer dan saya pengen menerbitkan tahun ini. Semoga aja bisa gitu. Jadi eh, harus meluangkan waktu. Jadi kita harus ada latihan menulis minimal 30 menit menulis minimal untuk pemula, dirutinkan selama sebulan. 30 hari. Makanya sering ada challenge menulis 30 hari ya. Karena memang itu terapinya. Pasti rata-rata kalau ada event-event nulis atau komunitas-komunitas yang bikin challenge pasti 30 hari menulis. Kenapa? Karena kalau udah 30 hari kita akan terlatih. Dan yang paling penting itu adalah kekuatan niat kita. Uh, Teman-teman saya di juragan artikel dan Umi juga pasti udah tahu ya Umi ya. Itu yang bertahan nulis sampai sekarang angkatan saya paling tinggal beberapa gelintir ya Umi ya. Tadinya banyak banget. Tapi seperti biasa, seleksi alam. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi kita akhirnya berhenti nulis. Nah, maka harus dikuatkan nulisnya itu. Nah, sekarang Ibu Sri, niat utamanya apa untuk menulis buku itu? Apakah hanya sekedar ingin menuliskan kisah sendiri gitu kan? Apakah ingin apa? Kalau saya terus terang, saya memang pengen dikenal jadi penulis gitu. Pengen dikenal jadi penulis dan saya pengen banyak nulis buku gitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, perjalanannya Masya Allah luar biasa itu. Udah nulis bukunya nggak laku, udah nulis artikel dibayarnya murah banget, udah jadi ghostwriter ternyata ada yang mau nipu, itu. Pokoknya perjalanan selama saya dari 2014 sampai sekarang itu luar biasa. Nah, makanya itu dibutuhkan kekuatan mental kalau pengen jadi penulis yang benar-benar profesional, itu memang harus kuat banget mentalnya gitu. Jadi hmm, kalau misalkan sekarang gini Ibu Sri ya, ketika kita menulis buku, kita pengen bukunya sekedar terbit aja atau pengen tersebar tersebar secara luas gitu. Itu udah beda nanti. Feel kita nulisnya tuh udah beda. Kalau kita hanya ingin sekedar terbit dan kita baca sendiri, oh itu gampang banget. Tapi kalau kita pengen buku itu tersebar kemana-mana, maka kita harus tahu selera pasar. Dan itu pun harus kita pelajari lagi. Makanya uh, apa ya, bagusnya menerbitkan di penerbit mayor itu. Kita bisa tahu uh,
pangsa pasar itu seperti apa, karena penerbit mayor tahu persis. Makanya kadang bukan kadang banyak naskah yang ditolak karena tidak sesuai dengan pangsa pasar. Buku itu industri gitu. Buku itu industri. Itu bisnis gitu. Jadi kita harus ngikutin bisnisnya para penerbit itu. Ketika kita bisa mengikuti kemauan pasar, maka kita akan terus bertahan. Tapi ketika kita tidak bisa mengikuti kemauan pasar, hanya ingin sekedar menulis yang kita menulis yang udah sekedar pengalaman sendiri, itu belum tentu bisa bertahan. Contoh gini, waktu itu saya pernah bertanya sama seorang editor penerbit mayor, saya pengen nulis biografi. Bukan biografi, kalau sendiri itu autobiografi ya. Saya bilang saya pengen menerbitkan autobiografi karena saya ngerasa uh, saya punya pengalaman hidup yang menarik buat saya. Nah, ternyata kata editor itu, autobiografi itu kalau misalkan mau diterbitkan di mayor itu memang kita harus udah punya nama yang dikenal gitu. Berat kalau biografi atau autobiografi. Kenapa? Karena itu mengangkat nama kita itu nggak mudah. Membangun branding itu nggak mudah. Asma Nadia, penulis yang udah sekian ratus buku, itu pun autobiografinya belum tentu laku gitu. Saya digituin itu kayak kayak berasa digampar gitu ya. Tapi buat saya itu ilmu baru. Oh iya benar, berarti saya harus banyak belajar lagi. Nah, kalau misalkan sebetulnya Bu Sri bisa mengemas kisah inspirasinya itu jadi buku parenting yang menarik. Jadi ibu banyak mengangkat kasus-kasus gitu ya yang banyak dialami oleh orang tua murid ABK, itu dikemas dengan cara menulis yang bagus, yang menarik, itu pasti bisa gitu. Jadi saran saya menulis kisah perjalanan sendiri itu jangan 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 seperti kita nulis diary sendiri, tapi kita kemas bagaimana seperti mengisahkan orang lain gitu. Tapi itu sebetulnya diri sendiri. Kenapa? Karena memang orang itu senang banget kepo dengan kehidupan orang lain gitu. Tapi mereka lebih suka gaya gaya tulisan itu seperti novel gitu, Bu. Jadi banyak seperti Asma Nadia. Asma Nadia itu kan sebetulnya banyak bukunya yang diambil dari kisah orang lain, tapi dia kemas seperti kumpulan cerita gitu. Akhirnya jadi menarik gitu. Nah, bukan berarti saya mau mengecilkan pengalaman ini, bukan seperti itu Bu. Cuman pengalaman saya kalau hanya sekedar menuliskan kisah sehari-hari itu khawatirnya kurang Bu ininya, kurang apa ya, apresiasi dari orang itu kurang. Nah, makanya memang harus banyak lagi digali lagi gitu, baik dari bacaan gitu. Jadi kita uh, gaya menulis pun kita bisa meniru orang lain gitu. Apakah cara kita itu cara yang resmi bahasanya atau mungkin dengan bahasa yang santai gitu. Jadi itu kita harus temukan gaya menulis kita supaya orang uh, menarik supaya orang tertarik membaca buku kita gitu. Begitu mungkin Bu Sri, apakah jawaban saya sudah mencukupi atau sudah berkenan? Kalau misalkan memang belum, apa yang masih harus bisa saya jawab lagi, Bu? Silakan, Bu. Mohon maaf kalau Hmm. jawaban saya kurang pas. Oke, Bu Rina, alhamdulillah jawabannya sudah sangat memuaskan saya, gitu kan. Jadi bisa berpikir lagi harus seperti apa, gitu kan? Harus seperti apa yang akan saya tampilkan nanti, gitu kan? Dan penjelasannya menurut saya eh, sudah mengenal lah ya di hati saya, gitu. Jadi saya harus berpikir, oh saya ini harus kemana ya arahnya, sudah bisa menentukan arah kita nanti menurutnya seperti apa. Ya, Terima kasih ya, sama-sama. atas sarannya.
saya tidak berkecil hati, hanya mau berusaha. Ya Bu Sri, karena kalau Saya di penerbit mayor setiap kita mau menerbitkan buku pasti akan ditanya insight-nya itu apa yang akan diberikan kepada pembaca, pasti itu. Jadi itu yang ya, harus kita kuatkan lagi gitu. Jadi Ibu mau betul. menerbitkan di mayor ataupun di Indi itu silahkan saja, bebas saja, sama saja. Yang terpenting ada pesan yang kuat yang akan kita sampaikan dari buku yang kita tulis gitu Bu. Begini Bu, Ya. kan eh, mungkin di awal menulis itu kan sangat susah gitu. Kita ternyata butuh deh pembimbing gitu loh. Mungkin mengoreksi, Ibu ini sudah benar nggak sih alurnya kan? Kan kalau kita mungkin kalau kita buat sendiri saja, mungkin menurut kita sudah benar gitu kan? Ya. Menurut kita sudah benar, tapi ketika itu dibaca orang lain, kurang begini Bu, kurang begini Bu. Nah, kita tuh kekurangan harus ada pendamping deh kayaknya gitu loh Bu. Bagaimana cara mengarahkan kita supaya ini alurnya harus begini Ibu, coba diganti begini. Mungkin mungkin lebih 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 aman begitu. Kan kalau kita pemula kan bingung lah ya mau Ya. harus konsultasinya ke siapa gitu. Harus konsultasinya kepada siapa. Eh, Jika Ibu berkenan mungkin membimbing kami lah ya. Mungkin saya dan teman-teman yang lain gitu kan. Dengan senang dengan sangat senang hati Bu saya mau belajar gitu kan. Kalau ada tutornya itu kan lebih semangat kita belajarnya gitu loh daripada harus mendiri ngacak-ngacak gitu kan alurnya gitu. Jadi nggak kalau ada pembimbingnya, Ibu coba deh seperti ini, coba seperti ini gitu loh. Bagaimana Ibu? Oke, jadi Apa ini ceritanya? memang kalau untuk belajar sebaiknya banyak ikut kelas menulis, Bu. Dulu juga saya banyak ikut kelas nulis. Untuk apa? Ya itu tadi, supaya kita punya guru, supaya kita punya pembimbing, supaya kita punya korektor. Nah, kalau nggak salah di grup guru inspiratif juga ada deh kelas-kelas nulis itu ya, menulis buku solo gitu kan, menulis buku antologi kalau nggak salah ada. Nah, itu bisa dimulai dari situ, Bu. Jadi memang kita memang harus ada guru untuk mengoreksi pekerjaan kita gitu. Itu dulu pun saya sering ikut kelas nulis yang diadakan di komunitas Juragan Artikel. Saya juga pernah ikut sekolah perempuan yang dari Inscript tuh, yang Teh Indari dulu ada sekolah perempuan di situ. Ada empat mentor dan kita dibagi-bagi mentornya siapa aja. Nah dari situ kita belajar nulis dari setiap bab, nanti ada feedbacknya seperti itu. Jadi memang memang perlu uh, ikut kelas nulis Bu untuk menyemangati kita belajar menulis. Nanti kalau sudah terlatih sekali, kita bisa menjadi apa namanya editor untuk diri sendiri, minimal itu untuk tulisan-tulisan kita kira-kira sudah benar apa enggak gitu. Karena dengan semakin sering menulis itu kepekaan penyusunan kalimat juga akan semakin terlatih gitu. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Bu Rina. Kita beri ini reaksi ya. Silakan ditekan tombol reaksinya. Mau ngasih apa nih? Mau ngasih bunga, ngasih jempol, ngasih love, apa terserah ya. Terima kasih Silakan. banyak. eh Terima kasih. Biar ini. Silakan ibu-ibu yang lain. Mungkin ada. Ini ada Ini ada yang Lucy raise hand ini. kayaknya sebentar. Ya. Saya cek dulu ceknya. Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy. Dari mana Ibu Lucy? Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam. dari Waalaikumsalam. Denpasar. Oh, Denpasar ya. Silakan Bu, Ini, Bu Lucy. selamat malam, Bu Rina. Iya Bu Rina. Saya dulu pernah satu antologi sama Ibu yang single mom itu loh, Bu. Oh iya ya, pernah ya. Iya, Udah lama iya. ya. Wah, iya lama banget itu. Nah, ini saya mau bertanya.
Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghubungi penerbit mayor guna menerbitkan buku kita supaya diterima oleh mereka. Begitu Bu Rina Maruti. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau mengirimkan naskah, biasanya setiap penerbit itu dia punya web atau punya akun sosmed. Nah, di situ kita bisa ngontak eh, admin dari penerbit itu. Biasanya di IG banyak, di Google juga banyak gitu ya. Jadi kita nanti searching misalkan penerbit Republika. Itu nanti biasanya ngeluarin webnya atau ngeluarin kontak-kontaknya mana yang bisa dihubungi. Karena nanti setiap penerbit itu dia tidak bisa mempublikasikan nomor kontak pribadi editornya. Ketika naskah kita sudah diterima, baru kita nanti akan dicarikan editor untuk mengkurasi naskah kita. Jadi untuk masuk ke penerbit itu kita cari di sosmed yang ada alamat itu akun sosmednya, dan biasanya mereka pasti ada, mau di TikTok, mau di IG, mau di Facebook juga ada, di Google juga ada. Jadi kita follow dulu akun mereka, kita pelajari, baru di situ kita bisa kirim pesan atau kita langsung kirim emailnya bahwa kita mau mengirimkan naskah. Sebaiknya sih kalau misalkan naskah kita sudah selesai, langsung aja mengirimkan naskah via email. Nah, kalau kita mau mengirimkan naskah, jangan lupa kita bikin surat permohonan. Jadi seperti kita mau melamar pekerjaan dan kita tetap, nah kita harus menyertakan itu apa surat permohonan. Kita kan ada kenalan dulu, salam gitu kan, karena kita kan menghubungi suatu lembaga, suatu perusahaan gitu. Jadi ada basa-basinya gitu. Nah, dari situ aja nanti sudah dinilai oleh penerbit bahwa oh iya, ini penulis ini dia punya etika yang bagus gitu, punya unggah-ungguh yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan mau menerbitkan buku, mau mengirimkan naskah, yang pertama bikin surat permohonan, yang kedua sertakan sinopsisnya, sinopsis dari buku tersebut. Nah, nanti tunggu jawaban. Biasanya mereka setelah menerima naskah kita, kita nanti akan diarahkan dengan nomor kontak editor yang akan uh, menggarap naskah kita gitu, karena dari setiap penerbit itu banyak sekali editor dan mereka itu dibagi-bagi setiap jenis naskah, misalnya yang fiksi, non fiksi gitu kan. Yang non fiksi juga nanti macam-macam, ada yang buku kesehatan, ada yang buku tentang pendidikan, ada yang buku tentang apa dan sebagainya. Novel itu akan lebih banyak lagi, ada yang genre horor misalnya, ada yang genre romantis, ada yang genre komedi dan sebagainya. Itu nanti ada masing-masing personil yang akan menanganinya. Jadi tidak bisa kita langsung mencari minta nomor kontak, nggak bisa, karena mereka sangat di privasi banget gitu. Jadi nanti justru mereka yang akan mengontak kita di surat permohonan itu. Seperti kita mengirimkan CV gitu. Nanti kita akan dikontak oleh mereka bahwa mereka akan memfollow up naskah kita gitu. Jadi seperti itu, Mbak Lucy. Oke, gimana Ibu Lucy atas jawaban dari Ibu Rina? Terima kasih banyak Bu Rina sudah menjawab dari apa yang saya tanyakan. Ya, sama-sama. Semoga ya saya semangat setelah ini berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya Bu Rina. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Sekarang waktu sudah menunjukkan Indonesia Barat ya, ini jam 9 kurang 43 menit. Kurang 15 menit. 13 menit ya, maaf. Ya. Kalau di Bali kayaknya udah setengah hampir jam 10 kayaknya. Jam 10, Oke. Pak. Iya, hampir jam 10 ya. Ini ada satu lagi yang ngerasain kayaknya. Ibu Umi Alia ya. Wah, ini suhu saya ini.
Ah, Masya Allah. Nih Terina low silakan. profile, selalu profile Terina padahal ibu kepala sekolah juga. Ya ini terima kasih nih Bu Rina, ada luar biasa materinya malam ini ya, memberikan banyak insight juga pastinya buat saya dan teman-teman. Izin kalau tadi kan naskahnya sudah disiapkan ya, berarti kita sudah misalnya kita sudah siap naskahnya. Karena tadi kan baiknya naskahnya sudah siap, kemudian tadi berarti kita mengirimkan surat itu masih dalam bentuk sinopsis ya, Pak? Enggak, Sinopsis. naskahnya sudah jadi Umi. Oh, jadi dilampirkan juga. Iya. Jadi Oh, surat permohonan, sinopsis sama naskah lengkap. nah, ini keamanannya gimana ya? Maksudnya kan mohon maaf suka ada takut ada kekhawatiran juga mungkin dari penulis takutnya si naskah ini misalnya tidak diterima tapi malah menjadi terbit dalam bentuk yang lain mungkin apa pernah ada kejadian gitu si penulis mengirimkan naskah ke penerbit disebutkan ditolak tapi ternyata penerbitnya malah seperti terinspirasi dari naskahnya gitu. Nah, maksudnya menjaga keamanannya seperti apa ya biasanya kalau Bu Rina? Seperti itu ya. Ya. Wah, kalau seperti itu saya terus terang belum pernah ngalami Umi. Cuman selama ini setiap kali saya mau menerbitkan buku gitu. Misalnya saya punya ide ada naskah apa gitu. Contohnya kemarin waktu saya naskah yang Ibu Sambung belum selesai, itu saya udah bilang sama editornya sama penerbit Gramedia saya udah bilang saya punya naskah ini pengen diterbitin gitu kan. Kira-kira bisa nggak ya? Udah selesai belum naskahnya? Gitu. Belum ya udah selesaikan dulu. Jadi selalu itu. Nah, ketika saya nanya ke GIP juga sama. Saya tanya, ini saya punya naskah ini, bisa nggak ya diterbitkan di sini? Pasti di balik ini sudah selesai belum naskahnya? Kalau misalkan belum, diselesaikan dulu gitu. Jadi pasti begitu. Nah, untuk mengantisipasi naskah kita yang katanya tidak akan diterbitkan tapi ternyata diterbitkan, terus terang saya belum belum tahu tuh Umi itu gimana ya. Saya juga belum pernah mengalami. Cuman kalau saya terus terang menerbitkan mayor juga saya belum banyak gitu karena yang pernah saya coba itu Gramedia, GIP, Republika baru itu aja. Nah, sedangkan buku ajar itu baru ini aja Andi sama Erlangga. Yang lainnya saya belum pernah. Dan itu pun kebetulan karena memang mereka yang mencari gitu ya, bukan saya yang bukan saya yang nyari, mereka yang mencari. Jadi alhamdulillah saya belum pernah sampai sampai diperlakukan seperti itu gitu. Jadi, mungkin kita harus hati-hati juga mencari penerbitnya mungkin ya yang betul-betul yang sudah punya nama yang garansinya garansi yang bagus gitu namanya yang memang benar-benar sudah dikenal yang rasanya apa namanya jangan sampai seperti karena kalau menurut saya sih jika satu penerbit yang sudah punya nama kemudian dia apa namanya mengambil naskah orang lain saya rasa itu dia justru menjatuhkan kredibilitas perusahaan itu kan dan rasanya itu eh, akan apa ya justru akan memperburuk citra citra penerbit tersebut gitu. Nah, kalau misalkan yang mayor saya belum pernah dengar Umi belum pernah tahu kalaupun memang ada gitu. Kalau boleh tahu itu di mana ya Umi ya? Maksudnya penerbit mayor kah yang seperti itu atau Saya bukan kurang gitu nggak bagaimana? menanyakan nama penerbitnya, cuman kayak jadi dia kayak trauma gitu, karena ternyata penerbit tersebut menerbitkan buku dengan cerita yang hampir sama, bahkan katanya dibuat serial seperti itu di TV gitu. Jadi mungkin perlu hati-hati ya. Tapi kalau tadi disampaikan sepengalaman Teh Rina selama ini mengirimkan naskah utuh itu aman-aman aja, sepertinya memang tadi rekomendasi untuk penerbit-penerbit besar lebih aman ya, karena mungkin tadi Iya. kalau naskahnya sudah lebih siap mereka juga jadi lebih jelas memberikan putusan bisa diterbitkan atau tidak. Beda lagi kalau misalnya tadi kalau tidak salah juga yang sependek yang saya tahu ada juga kita jeda waktunya nunggunya lama sampai dengan keputusan itu, tapi ternyata enggak ya, lebih cepat juga ya jawaban bisa Iya. terbit dan tidaknya lebih cepat ya kalau sepengalaman Makanya tergantung tergantung dari kesesuaian naskah kita dengan genre dari si penerbit itu. Kalau misalnya genre kita nggak sesuai, kita agak-agak dicuekin. Karena buat mereka naskah kita nggak menarik gitu. Maka kita harus aktif bertanya. Misalnya kan udah
udah 2 bulan nih naskah kita nggak jelas kabarnya, kita tanya kira-kira naskah kita bagaimana gitu, apakah bisa diterbitkan atau ada peluang. Biasanya mereka pasti akan memberikan jawaban. eh, Kalau udah 2 bulan itu biasanya sudah ada jawaban. Kalau udah 2 bulan. Tapi kalau misalkan 1 bulan, biasanya kita masih dalam antrian di review sama mereka. Tapi kalau udah 2 bulan, biasanya sudah ada jawaban. Dan kalau misalkan emang naskah kita nggak akan diterbitkan, biasanya dikembalikan gitu. Jadi udah ada jawaban tidak akan diterbitkan mungkin dengan alasannya ini gitu. Se Selama ini pengalaman saya ya seperti itu, Mi. Gitu. Jadi apa namanya selalu ada kejelasan gitu, diterbitkan atau tidak gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Meta. Ya, sama-sama, Umi. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bu Rina. Pertanyaan Umi Alia. 10 menit lagi menuju jam 9 ini. Apakah masih ada lagi dari ibu-ibu yang lain untuk bertanya? Alhamdulillah nih sampai jam ini peserta kita stabil ya. Termasuk narasumber dan moderator 15 sampai saat ini masih 15. Mungkin ini gimana kita. Izin bertanya boleh, Oh ya, Bu silakan. Rina? Boleh, silakan. Boleh. Kalau kita mengirimkan naskah ke penerbit mayor itu sistemnya apakah dijual dibeli terputus atau sistem royalti ya Bu ya? Terus ya, Ya. terima kasih. Selama ini kalau saya di kontrak, Mbak. Bulan ini apa namanya belum pernah jual putus. Memang ada yang jual putus. Pernah waktu itu teman saya dia nulis buku anak, itu dia sistemnya jual beli putus. Jadi kalau beli putus mungkin si penerbit membeli sekian eksemplar, setelah itu mm, uangnya udah langsung mungkin diberikan ke penulis, setelah itu udah selesai. Nah, tapi sekarang itu rata-rata penerbit tidak mau beli putus. Kenapa? Karena mereka tidak mau menanggung risiko kerugian. Karena itu kan risiko tidak lakunya kan masih peluang besar ya. Jadi penerbit itu eh, membayarnya itu dengan royalti. Yang selama ini saya alami itu dengan royalti. Nah, selain itu juga penerbit sekarang itu mencetak buku itu semakin diminimalisir. Dulu waktu awal saya menerbitkan di Gramedia, penulis baru itu waktu itu saya penulis pendatang baru, buku dicetak langsung 2.000 eksemplar. Itu untuk penulis baru. Kalau penulis lama seperti misalnya Terelie, Asmanadia, Andrea Hirata itu minimal 3.000 eksemplar. Dulu sebelum itu tahun 2007 mungkin di 2017 ke bawah 2016, 2015 dan seterusnya itu minimal 3.000 eksemplar untuk penulis lama gitu. Nah, ternyata sekarang setelah saya baca surat kontrak penerbitan, itu mereka hanya mau mencetak buku 1.000 eksemplar. Kenapa? Karena mereka tidak mau banyak rugi. Ini industri kan bisnis ya. Nah, begitu saya baca lagi surat perjanjian penerbitan, oh ternyata sekarang banyak perubahan. Dulu 2.000 eksemplar karena saya baru. Nah, sekarang walaupun saya sudah jadi penulis lama di situ, itu ternyata diturunin juga. Karena itu tadi, mereka tidak mau mengambil resiko rugi besar. Ketika buku kita 3 bulan nggak laku, itu mulai bergeser raknya, penempatan raknya. Dan sudah diturunkan dengan harga diskon. Gitu. Nah, kalau misalnya buku kita semakin tidak laku, nanti ketika kita akan menerbitkan lagi, maka kita akan banyak sekali pertanyaan dari penerbit. Gitu. Makanya kita perlu menjaga apa ya? Perlu menjaga kestabilan penjualan buku tuh seperti itu gitu supaya nanti penerbit nggak kapok untuk menerbitkan buku kita. Emang nggak gampang gitu, semua emang nggak gampang ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu, bukan berarti tidak ada peluang gitu ya. Jadi
Intinya sih sekarang memang penulis itu harus ini juga harus bisa memasarkan buku supaya jadi kalau sekarang penerbit mayor maupun indie sama, kita harus rajin jualan, harus rajin menawarkan, harus rajin promosi gitu. Karena itu tadi penerbit juga tidak mau rugi gitu. Dan pembayarannya pun royalti itu tergantung jumlah buku yang terjual gitu. Jadi seperti itu. Dan royaltinya juga lumayan kecil persentasinya. Jadi begitu Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Ibu Rina, Bu Leni. Jadi memang menulis ini butuh apa ya? Sama seperti otot ya, perlu dilatih ya Bu Rina ya. Otot-otot sinapsis kita sehingga nanti di dalam pilihan kata, diksi-diksi yang kita tuangkan ke kertas atau di laptop itu adalah diksi yang betul-betul mengena ya. Artinya ada insight juga yang kita sewarkan untuk calon-calon pembaca. Di samping itu juga mungkin kayaknya idealisme seorang penulis itu memang harus selalu ada ya, Berina ya. Betul. Ya, Nah, jadi bukan hanya sekedar kita apa nerbitin buku aja, tapi apa nih yang mau kita bagi kepada kayak apa khalayak rame ya. Misalnya seorang betul. guru yang tadi hanya mungkin di depan kelas yang mendengarkan atau mendapatkan curahan ilmunya sekitar 30-an orang, tapi dengan Ya, buku akan banyak orang yang akan menimba ilmu dari seorang guru. Bukan begitu Bu Rina ya? betul Pak. Nah, jadi apalagi guru itu seperti mata air yang tidak pernah putus Ya, ya, sumber airnya ada terus ya, betul sekali. sehingga guru harus terus ya agar apa ya istilahnya dengan menulis ini kayaknya sumur ilmunya itu ditimba terus, mata airnya juga lancar. Tapi kalau Iya, apa tidak pernah ditimba ya airnya segitu-segitu aja jadinya kan. iya betul sekali. Oke. eh Barangkali ini kita udah memasuki menit-menit terakhir ini, 3 menit lagi menuju 21 dan teman-teman kita yang dari Bali ini mungkin udah terlalu larut malam ya. Kasihan juga. Barangkali ada closing statement dari Ibu Rina. Silakan sebagai penutup. Oke, baik. Jadi untuk menutup diskusi kita hari ini, intinya sih jika kita ingin konsisten menulis, memang itu kita membutuhkan effort yang besar, butuh kekuatan mental yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena menjadi penulis itu bukan hanya sekedar menulis gitu ya, tapi kita itu eh, bisa mengedukasi masyarakat gitu kan. Kemudian kita juga bisa mempengaruhi orang banyak, maka kita harus berhati-hati dalam menulis. Nah, itu sebabnya konsistensi kita menulis itu harus kita jaga dengan yang pertama sekali kita harus banyak membaca, kita juga harus peka terhadap lingkungan, kita juga harus bisa baca situasi supaya kita bisa tetap menjaga eh, kekuatan kita untuk menjadi seorang penulis gitu ya. Karena semakin ke sini eh, menulis itu jadi suatu industri yang bersaing juga. Semakin banyak penulis-penulis baru yang mereka jauh lebih cemerlang gitu idenya. Maka jika kita lengah, kita akan kalah gitu. Jika kita santai sedikit, kita akan ketinggalan gitu. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang pun mereka banyak yang pinter, yang mereka cukup banyak memanfaatkan peluang. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI ya Umi ya. Jadi kalau Ya, kita itu. lengah sedikit, kita akan ketinggalan zaman. Maka kita harus terus banyak belajar supaya kita bisa terus menulis gitu aja. Oke, terima kasih Ibu Rina. Jadi
eh, kata kuncinya jangan pernah berhenti belajar ya. Tuh, Terus terus belajar belajar. sampai kapanpun. Iya betul. Eh, jadi sebagai penutup pertemuan kita, saya ingin mengutip sebuah hadis yang sangat populer ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah ilmu itu dari buayan sampai yang lahat. Pas jam 21.00 di jam saya, waktu Indonesia bagian Barat, dan mungkin bagi teman-teman 22.00 ya, di Bali dan Indonesia Timur. Eh, Demikian saja saya sebagai moderator atau pembawa acara untuk webinar kita malam ini. Mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kita mendengarkan paparan materi yang luar biasa dari Ibu Rina Maruti kepada kita semua berdasarkan pengalaman-pengalaman yang beliau peroleh selama ini, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua dan membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya. Jadi terus berkarya sampai kapanpun, sebagaimana Ibu Rina tadi mengatakan bahwa beliau akan terus menulis selagi masih memiliki kesanggupan untuk itu. Kemudian kita semua juga dengan semangat untuk melahirkan karya-karya yang besar di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Ibu Rina. Kemudian Sama-sama. atas nama pribadi, saya mengucapkan maaf kalau selama membawakan acara ini kurang berkenan ya, dan ada yang tidak tepat pada yang diharapkan. Demikian saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Waalaikumsalam. dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan untuk live dari saya juga Terima mau live kasih langsung. semuanya. Pak, Assalamualaikum izin warahmatullahi diabadikan dulu, lupa. Oh, Oh iya, iya. Iya, iya. Terima Ya, ya. kasih Ya, ilmunya. terima Open kasih Bu Rina yang dan bisa sama-sama. open Terima kamera ya. kasih boleh on buat cam dulu ini, ya. buat Bu Leni, buat Pak Dedi. Terima kasih Yang banyak. Iya, lainnya boleh kalau sama-sama. mau yang on cam. Iya, Ya, silakan yang mau on cam. Siapa yang ambil nih, Bu? Saya nggak boleh bisa sama ini. saya, dibantu saya boleh. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Iya, Terima Bu Rina, kasih Pak Dedi dan Umi. semuanya. Barokah iya, Bu sama-sama. ilmunya ya. Udah bisa langsung live, Bu ya? Boleh, Izin boleh pamit ya. ya Ya, semuanya. nanti Assalamualaikum izin upload ke YouTube ya, Teh Rina. Iya, Ini Ya, maksudnya terima kasih ya. Umi. Nanti Barokah tolong ya. kirim linknya ya Umi Baik, ya. baik ya. iya, Jadi berkah buat semuanya, buat Bu Rina juga ya. Izin iya. meeting ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.